Pagi ini, cuaca sangat cerah. Udara sejuk dan burung berkicau dengan riang. Suatu hari, Indra, Nadia, Sela, dan Nina sedang berdiskusi di jam istirahat di dalam kelas. Teman-teman, ayo perhatikan benda apa saja yang memiliki bentuk yang datar. Oh iya, seperti jadwal pelajaran dan penggaris. Iya, saya juga tahu, seperti jam dinding dan papan tulis berbentuk bangun datar. Iya, kertas origami, meja, dan penggaris busur juga ya. Sela, Indra, dan Nadia telah menyebutkan benda-benda yang berbentuk bangun datar. Namun, Nina memperhatikan benda yang disebutkan oleh teman-temannya dan terlihat kebingungan. Sebenarnya bentuk bangun datar itu seperti apa sih? Jadi, bentuk bangun datar itu benda yang memiliki bidang yang rata. Iya, yang dikatakan Indra benar. Jika diperhatikan dari benda-benda tadi, pengertian bangun datar itu bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan lengkung. Iya, sebenarnya masih banyak lagi benda-benda yang memiliki bangun datar di ruangan ini. Teman-teman, coba deh kalian perhatikan benda bangun datar yang berbentuk segi empat. Sepertinya sangat menarik untuk tugas diskusi kita. Sela, Nadia, dan Indra kembali mengamati benda-benda apa saja yang telah dipilih temannya yang berbentuk segi empat. Mereka setuju dengan ide Nadia untuk membahas mengenai bangun datar yang berbentuk segi empat. Jadi, kita akan membahas mengenai bangun datar yang berbentuk segi empat. Iya. Berarti bentuk benda bangun datar yang akan kita bahas itu seperti jadwal pelajaran, penggaris, papan tulis, kertas origami, dan meja ya. Iya, benar sekali. Nina pun memperhatikan penjelasan dari teman-temannya. Setelah itu, kembali mengamati benda-benda yang disebutkan temannya. Teman-teman, sebenarnya apa menariknya benda bangun datar berbentuk segi empat? Saya perhatikan benda yang berbentuk segi empat ini menarik karena walaupun sama-sama segi empat, tapi sisi-sisinya ada yang sama panjangnya dan tidak sama panjangnya. Kalau begitu, bagaimana cara kita membedakannya ya? Iya, jadi bangun datar berbentuk segi empat biasanya disebut persegi dan persegi panjang. Kemudian, Nadia datang menghampiri teman-temannya dan membawa buku yang berisi penjelasan mengenai persegi dan persegi panjang. Ini nih, ada penjelasannya. Jadi, persegi itu adalah segi empat, dengan semua sisinya sama panjang dan setiap sudutnya sama besar dan siku-siku. Nah, kemudian persegi panjang itu bangun segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang, serta memiliki empat sudut siku-siku. Pada sore hari, setelah pulang sekolah, Indra pergi ke taman kota dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini untuk pergi ke rumah Sela. Sampai di taman kota, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Nina. Hai Nadia, hai Nina, kalian cepat sekali datangnya. Hai Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi.
Hehehehe. Maaf ya, aku tadi keasikan main sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari kedua sahabatnya itu. Udah, ayo sekarang kita pergi ke rumah Sela. Pasti dia sudah menunggu kita. Hari ini, mereka berempat berencana untuk menempel jadwal pelajaran yang berbentuk persegi yang ada di dalam kelas mereka. Mereka telah meminta izin kepada ibu guru untuk mendekorasi jadwal tersebut dan dibawa pulang ke rumah Sela. Teman-teman kemana ya? Tak biasanya mereka terlambat. Biasanya datang dengan tepat waktu. Tak lama kemudian, teman-teman Sela mulai berdatangan. Permisi Sela, kami sudah sampai. Hai Indra, Nadia, Nina, masuklah. Kok kalian barengan sih? Janjian di mana? Tadi kami janjian di taman kota. Indra datangnya terlambat. Makanya kami sedikit telat sampai ke sini. Hehehe. Iya, maaf ya. Yang penting kan dateng kan? Hehehe. Kalian ini. Ya udah, ayo kita masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk kerja kelompok kita. Maka, 4 sahabat itu pun belajar bersama dan saling membantu menghiasi pita pada jadwal pelajaran mereka. Jadi, kita mulai dari mengukur salah satu sisi bangun ya, karena ini bentuknya persegi. Jadi, salah satu sisinya saja yang kita ukur. Jadi, berapa panjang sisinya? Jadi, panjang sisinya itu 30 cm. Selanjutnya, mereka mengukur panjang pita yang dibutuhkan. Kemudian, Sela bertugas memotong pita dan menempelkannya pada sisi segi 4. Ini, aku sudah memotong pita dengan panjang 30 cm dan menempelkan pada sisi persegi yang pertama. Kemudian, Sela memotong lagi dengan panjang yang sama dan menempelkan pada sisi yang lain hingga keempat sisinya penuh dengan pita. Nah, Nina, sekarang jumlahkan pita yang udah dipotong Sela. Gimana cara menjumlahkannya? Aduh, aku bingung. Minta tolong kalian aja ya. Hehehe. Ya, sini aku jumlahkan. Semua pita yang telah dipotong 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 120. Jadi panjang pitanya itu 120 cm. Indra pun menghitung panjang pita dengan cara yang berbeda. Menurut saya, panjang pita ini ada 4 dengan panjang 30 cm. Jadi, didapatkan 4 dikali 30 itu sama dengan 120 cm. Jadi, bagaimana sih cari kelilingnya? Apakah cara yang dilakukan Sela dan Indra itu benar? Jadi, keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Iya, betul sekali. Jadi, untuk bentuk persegi, semua sisinya sama, dan panjang keempat sisinya sama. Maka, keliling persegi dapat dihitung dengan rumus K sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi, atau sama dengan 4 dikali sisi. Pada pagi hari yang cerah, tepatnya di sekolah SD, mereka melihat gambar peta. Peta tersebut baru kemarin ditempelkan di dinding oleh ibu guru.
Mereka berencana akan menghias peta agar tidak mudah robek. Nadia, coba kamu perhatikan peta itu. Itu kan peta baru kemarin ditempelkan oleh ibu guru di dalam kelas dan masih sangat baru. Iya, Indra, petanya bagus. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menghias peta tersebut agar awet dan tidak mudah robek? Ide bagus itu, Nadia. Tapi dengan apa ya kita hias peta itu? Oh iya, di belakang rumahku ada bambu. Kita bisa gunakan bambu itu untuk ditempelkan di sekeliling peta agar tidak mudah robek. Iya, ide yang bagus itu. Aku sangat setuju. Kemudian, mereka menurunkan gambar peta tersebut untuk mengukurnya. Di dalam kelas ada Sheila dan Nina yang melihat mereka menurunkan gambar peta itu. Kemudian Sheila dan Nina menghampiri mereka. Hai Nadia, hai Indra, kenapa petanya kalian turunkan? Iya nih, kami berencana ingin menghias peta ini agar tidak mudah robek. Oh, begitu. Kalau begitu, kami juga ikut bantu ya. Memangnya mau dihias bagaimana? Sebenarnya peta ini ingin kami tempelkan bambu di sekelilingnya agar tidak mudah robek. Namun, kami ingin mengetahui ukuran dari peta ini. Iya, kami juga memerlukan bantuan kalian agar cepat selesai menghias peta ini. Mereka berempat pun menurunkan peta dengan hati-hati secara bersama-sama, dan mereka pun berhasil menurunkan gambar peta. Ayo, sekarang kita ukur peta ini. Peta ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 cm dan 50 cm. Sheila, kok kamu cuma menghitung 2 bagian saja sih? Emang benar begitu ya? Saya kira kita perlu mengukur semuanya bagian sisinya. Tapi aku juga bingung. Kalau menurut Nadia bagaimana? Iya, boleh saja sih Nina. Persegi panjang kan bangun segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, di mana sisi terpanjang biasanya disebut panjang dan sisi terpendek biasanya disebut lebar. Jadi seperti itu Nina. Iya, jadi sisi yang berhadapan sudah pasti sama panjangnya, Nina. Aduh, Nina ini kan sama saja. Hehehe, ya kan aku cuma nanya aja. Daripada malu bertanya sesat di jalan. Hehehe. Setelah pulang sekolah, melihat cuaca yang teduh, Indra pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil bambu. Oh iya, cuaca sudah teduh. Waktu yang bagus mengambil bambu untuk menghias gambar peta nih. Indra pun mengambil bambu dan langsung memotong bambu dengan panjang 100 cm, 50 cm, 100 cm, dan 50 cm. Keesokan harinya, saat di sekolah, Indra langsung mengajak para sahabatnya untuk menghias gambar peta itu. Potongan bambu sepanjang 100 cm dipasangkan pada sisi yang pertama. Kemudian, potongan bambu yang sepanjang 50 cm
coba hitung berapa panjang bambu yang dibutuhkan untuk menghias gambar peta ini. Oh iya, jadi kita dapat menjumlahkan seluruh sisi yang mengelilingi bangun persegi panjang ini. Jadi, sisi pertama 100 ditambah sisi kedua 50, ditambah sisi ketiga 100, ditambah sisi keempat 50. Jadi hasilnya 300. Jadi, maka panjang bambu yang dibutuhkan 300 cm. Coba bantu hitung Sela, takut salah, hehehe. Jadi, panjang bambu untuk menghias gambar peta yaitu Indra memotong dengan panjang 100 cm sebanyak 2 buah dan memotong dengan panjang 50 cm sebanyak 2 buah. Jadi 2 dikali 100 ditambah 2 dikali 50 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Jadi panjang bambu yang dibutuhkan 300 cm. Jadi benar sekali teman-teman, walaupun kalian menghitung dengan cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Iya, benar sekali. Di mana keliling itu kita dapat menjumlahkan panjang seluruh sisi. Nah, kita misalkan keliling persegi sama dengan K. Nah, seperti yang kita ketahui, sisi terpanjang itu kita lambangkan dengan T kecil, dan sisi terpendek itu kita lambangkan dengan L kecil. Maka dapat dihitung dengan rumus K sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. K sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar dalam kurung. Siang itu, ketika jam istirahat sekolah berbunyi, Indra, Nadia, Sela, dan Nina memesan makanan di kantin sembari mengobrol bersama. Apakah kalian sudah mendengar kabar dari guru? Tentang penilaian kebersihan kelas ya? Oh iya, kan sebentar lagi kata ibu guru akan ada penilaian kebersihan dan kerapian sekolah. Nah, iya. Kelas kita bagaimana ya? Pokoknya kelas kita harus menjadi juara kebersihan tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi aku perhatikan beberapa hari ini, meja tempat kita mengumpulkan tugas sangat berantakan sekali. Jadi kayaknya perlu sedikit kita sulap deh biar terlihat indah. Maksud kamu disulap seperti apa, Andra? Seperti Pak Tarno main sulap-sulapan? Ayo kita sulap, Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Mereka berempat pun bercanda sejenak dan saling tertawa. Hehehehehe. Iya, jadi benar maksud Indra. Jadi aku ada ide nih, biar nggak terlalu terlihat berantakan meja tempat buku itu. Iya, jadi bagaimana Nadia? Bagaimana kalau kita buatkan taplak meja? Nah, terlihat lebih rapi aja. Nanti bahannya kita beli menggunakan uang iuran kelas. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Iya, itu ide yang sangat bagus Nadia. Setuju. Ayo, kalau begitu kita tanya teman-teman yang ada di kelas, biar bisa kita selesaikan bersama. Jadi, Nadia sudah memikirkan bentuk dan motif taplak meja yang akan mereka buat. Dan setelah berdiskusi di kelas, semua teman-temannya juga setuju
untuk membuat taplak meja sesuai dengan gambar yang sudah disepakati. Jadi, ini bentuk dan gambar taplak meja yang akan kita buat. Ayo kita hitung petak yang ada pada taplak meja. Mereka pun mulai mengamati taplak meja yang berbentuk persegi. Kemudian, Nadia mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai pada baris terakhir. Terdapat 10 petak pada baris pertama, 10 petak pada baris kedua, 10 petak pada baris ketiga, 10 petak pada baris keempat, 10 petak pada baris kelima, 10 petak pada baris keenam, 10 petak pada baris ketujuh, 10 petak pada baris ke-8, 10 petak pada baris ke-9, dan 10 petak pada baris ke-10. Jadi, buat apa kita menghitung banyak petaknya? Kita menghitung banyak petaknya agar dapat mengetahui luas daerah taplak meja yang akan kita buat. Ayo, sekarang coba kamu hitung luas daerah taplak meja yang akan kita buat ini berapa. Jadi, luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, di sini kita akan menghitung luas persegi dengan menggunakan persegi satuan agar memudahkan kita untuk mengetahui panjang sisi-sisinya. Nah, sini saya bantu hitung. Jadi, banyaknya petak pada baris 1 ditambah petak pada baris 2, ditambah petak pada baris 3, ditambah petak pada baris 4, ditambah petak pada baris 5, ditambah petak pada baris 6, ditambah petak pada baris 7, ditambah petak pada baris 8, ditambah petak pada baris 9, ditambah petak pada baris 10. Nah, sehingga 10 baris dikali 10 baris sama dengan 100 hasilnya. Oh, jika diperhatikan sebenarnya kita mencari luasnya itu sisi kali sisinya gitu ya? Biasanya, luas persegi dilambangkan dengan L dan sisi persegi dilambangkan dengan S. Nah, apabila dikaitkan dengan pengertian persegi, di mana sering kita temui dua buah ruas garis diberi tanda yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dua ruas garis tersebut luasnya sama. Sehingga kita dapatkan rumus L sama dengan sisi kali sisi. Hari Minggu pagi, waktu yang tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini kedua orang tua Nadia harus pergi. Nadia, kemarilah sebentar. Mama ingin berbicara. Iya, Ma. Loh, Papa dan Mama mau kemana? Kok rapi sekali? Mama dan Papa akan pergi ke rumah Om Bambang. Iya, Papa ada perlu dengan Om Bambang. Apakah kamu mau ikut? Aduh, aku ingin sekali ikut, Pak. Tapi Nadia sudah berjanji dengan teman-teman untuk bermain di taman rumah nanti siang. Baiklah, kalau begitu, kamu tidak apa-apa sendirian di rumah. Nggak apa-apa, Ma. Nanti Nadia titip salam saja untuk Om Bambang dan Tante Bunga ya. Iya, nanti Papa sampaikan salammu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Nadia pasti bisa, Pak.
Papa hanya khawatir saja, Ma. Sebentar lagi teman-teman akan datang. Tepat jam 10 siang, teman-teman Nadia mulai berdatangan. Permisi, Nadia, kami sudah sampai. Hai Sela, Nina, dan Indra, masuklah. Mama papamu ada di rumah? Oh, kelihatannya sepi. Mama dan Papa sedang ada acara di rumah omku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah. Berani sekali. Hai Indra, jangan meremehkan Nadia. Dia kan terkenal sang pemberani. Hehehe. Kalian bisa saja. Yuk kita masuk, kita main di dalam saja. Teman-teman, ayo kita bermain puzzle Tetris. Kebetulan, ayahku baru saja membelikan aku permainan ini. Wah, puzzle Tetrisnya berbentuk persegi panjang. Berapa banyak ya petak pada puzzle Tetris itu? Entahlah, aku pun nggak tahu. Tadi aku baru banget dikasih mainan baru sama ayah. Dan aku pun langsung pergi ke sini. Ayo kita hitung teman-teman. Sela mulai menghitung banyaknya petak secara mendatar. Perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Banyak petak dalam satu baris mendatar adalah 8 petak. Nah, terdapat 8 petak pada baris pertama, 8 petak pada baris kedua, 8 petak pada baris ketiga, 8 petak pada baris keempat, dan 8 petak pada baris kelima. Kemudian, Nadia menghitung baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nadia menambahkan semua petak dalam 5 baris dengan cara berikut. Banyak petak seluruhnya adalah baris 1 ditambah baris kedua, ditambah baris ketiga, ditambah baris keempat, ditambah baris kelima, sehingga 8 baris dikalikan 5 baris menjadi 40. Jadi, banyaknya petak pada puzzle Tetris persegi panjang adalah 40 petak. Apa gunanya kita mengetahui banyak petak puzzle Tetris ini? Jadi, perlu kita ingat, petak pada puzzle Tetris ini berbentuk persegi satuan. Dengan menghitung banyaknya petak persegi satuan pada puzzle Tetris, kita dapat dengan mudah menemukan luas daerah pada puzzle Tetris. Iya, bentuk dari puzzle Tetris ini seperti persegi panjang. Sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui luas daerah persegi panjang. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui luas persegi panjang lainnya selain puzzle Tetris ini? Apakah bisa? Iya, tentu saja bisa. Jika kita ingin mengetahui luas persegi panjang lainnya, maka kita misalkan luas dengan L, sisi terpanjang persegi panjang dengan T, kemudian sisi terpendek persegi panjang dengan L kecil. Jadi, kita akan mudah menghitungnya menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Iya, siap. Ayo sekarang kita main puzzle-nya yuk. Hehehe. Hahaha. Ayo, siap.